250 kacang kedelai, kemudian kita cuci bersih, lalu kita rendam dalam air yang cukup banyak, minimal 2-3 kalinya ya. Kemudian setelah 4 atau 5 jam perendaman ya, ini saya rendam sekitar 5 jam. Ini kita bilas, teman-teman. Kita bilas. Silahkan menggunakan air mengalir, pokoknya air bersih apapun ya. Nah, teman-teman, bisa seperti ini. Kulit tidak dikupas, tidak apa-apa. Yang penting bersih. Kita tiriskan sebentar aja, kemudian kita akan lanjutkan ke penggilingan ya, atau ke penghalusannya. Jadi air yang kita pakai ini teman-teman untuk menggiling kedelainya adalah air hangat. Jadi air termos ya lebih tepatnya. Nggak harus 100 derajat banget, tapi paling tidak dia itu masih di atas 70 derajat. Kurang lebih 70-80 ya, masih oke. Nah, ini saya tuang 1 liter. Nah, tadi itu udah diukur, kita dapat kedelai yang sudah terendam dengan air jadi 500 gram ya, 500 gram lebih sedikit. Saya usahain supaya bisa masuk airnya itu 7 kalinya, jadi kira-kira 3,5 liter ya, 3,5 liter lebih sedikit juga nggak apa-apa gitu, selama pancinya masih muat ya. Lumayan sih, ini saya udah nyiapin panci yang cukup besar. Ini kapasitasnya sekitar 8 liter, jadi harusnya bisa masuk air 3,5 liter atau sampai 4 liter. Jadi jangan khawatir kalau bikin susu kedelai untuk tahu makin banyak air makin bagus, karena itu yang dilakukan sama para pengrajin tahu. Sebisa mungkin menggunakan air yang sebanyak-banyaknya supaya nanti sari-sari kedelainya itu bisa ikut larut ke air, baru kemudian nanti dibuat curd ya dengan cara koagulasi. Nah, ini sekarang saya blender dengan air sedikit-sedikit aja. Ini udah saya siapin air 1 liter. Nanti kalau kurang tinggal nambah. Tapi ini 1 liter berarti nanti sudah mengurangi jumlah air, total air yang kita pakai ya. Jadi ini sudah ada 1 liter. Nanti kita lihat kita pakai untuk ngeblender nih berapa banyak airnya. Ini dikit-dikit aja dulu supaya bisa halus. Airnya cukup dia sampai terendam. Kayaknya cukup 1 liter nih untuk 2 kali penggilingan. Kedelainya sudah halus. Ini sekarang saya mau tuang ke pancinya. Kita pindahin ya. Gak usah khawatir, nanti kita masih ngeblender lagi, nanti bisa kita bilas terakhir dengan tambahan air. Nah, sekarang kita blender lagi sisanya. Nah, terus kita tuang semua ini. Ini air sudah masuk 1 liter. Jadi sekarang saya tinggal nambahin aja. Kita isi aja di sini ya, sambil ngebersihin kan. Nah, saya mau nambahin lagi kurang lebih 3 liter lagi. Langsung aja ke dalam panci. Terus kemudian baru kita godok. Ya, kemudian kompornya kita nyalakan. Langsung api besar aja, tapi jangan ditinggal ya, teman-teman. Ini tuh sangat berpotensi buber. Sambil pelan-pelan ya diaduk, soalnya bawahnya ini suka nempel-nempel. Sayang, jadi sari-sari kedelainya banyak yang suka nempel di bawah. Ngebersihinnya sih nggak susah banget, kecuali gosong ya. Kalau gosong susah, bisa nanti disikat juga rontok. Cuman sayang sari-sari kedelainya itu.
Nah, jadi teman-teman, untuk teman-teman yang menggunakan panci yang cukup besar dan masih banyak space-nya ya, seperti saya ini lumayan ya, masih ada space tinggi. Nah, untuk penggodokan 3 kali itu kan nanti kita harus menurunkan suhu. Nah, kalau masih muat, kita bisa guyur pakai air. Siapin aja air, walaupun mungkin nggak kepake semua ini. Dan nggak usah khawatir ya, penambahan air di sini malah bagus. Jadi sebisa mungkin bisa pakai banyak air. Nah, jadi nanti saya mau, begitu dia mau mendidih, udah naik, saya akan turunin suhunya dengan menyiram ya, seperti pada video pengrajin kedelai itu. Tapi jika teman-teman pancinya itu udah mepet, artinya udah nggak bisa melakukan penambahan air lagi, maka saran saya adalah paling nanti dimatikan kompornya. Begitu dimatikan kompornya, dia pasti akan turun dengan sendirinya. Terus begitu suhu udah turun, mungkin teman-teman tunggu 5 menitan gitu, terus naikin lagi. Paling itu caranya ya, jika pancinya memang sudah terlampau kepenuhan dan tidak bisa ditambah air. Oke, ini kita bantu aduk-aduk lagi. Nah, sambil nunggu kedelai, ini teman-teman udah harus mulai nyiapin wadah penampung sari kedelainya yang akan kita saring. Kemudian teman-teman pakai penyaring apa aja yang ada di rumah. Saya pakai ini, kebetulan pas banget nih sama ukuran pancinya. Lalu kita lapis dengan kainnya. Nah, kalau nggak punya yang kayak gini ya teman-teman bisa pakai saringan yang ada, tapi jangan plastik ya, karena takutnya nanti, ini kan panas banget, takutnya nanti meleleh. Jadi pakai yang besi itu, yang logam itu juga bisa. Nah, seperti itu. Kemudian nanti kita akan menuang yang bubur kedelai yang kita godok itu ke sini untuk mendapatkan sari kedelainya. Terus juga jangan lupa kita udah mulai harus siapin cetakannya ya, cetakan tahu seperti ini ya, nyusunnya. Ini yang paling bawah, kakinya menghadap ke bawah, lalu badannya dipasin, ada ceruknya, terus kita lapis kainnya. Nah, nanti baru atasnya kita kasih pemberat seperti itu. Nah, ini kedelainya masih digodok. Nah, ini udah mulai naik teman-teman, kelihatan ya, kita siram langsung supaya dia turun. Nah, tapi nanti kalau naik lagi kita siram lagi, jadi sampai 3 kali naik, terus kemudian baru kita matikan. Ini udah naik yang kedua, kita siram lagi ya. Kemudian kita aduk. Cukup kita matiin aja dan proses penggodokannya udah selesai. Siap-siap kita ambil sari-sari kedelainya. Nah, kelihatan kan dia naik tinggi. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita tuang. Nah, nanti kalau sudah agak dingin bisa kita peras ya yang bagian yang ini. Nah, sedangkan yang lain ini sebentaran aja kita tunggu, kita sambil nyiapin koagulannya. Nah, dari jumlah ini teman-teman bisa melihat teman-teman tuh dapat berapa liter ya hasilnya. Panci kita ukurannya berapa kita tuh harus tahu. Misalnya ini kan saya dapatnya penuh. Nah, ukuran panci ini tuh 4 liter. Nah, dari situ kita bisa menghitung koagulan yang kita butuhkan. Nah, nggak pakai usah nunggu lama, langsung kita hitung koagulannya dan langsung kita proses koagulasinya. Koagulannya udah kita siapin, cara perhitungan nanti ada di PDF terpisah ya. Nah, ini kita tuang aja langsung. Kita aduk sedikit. Nah, ini udah terkoagulasi. Nah, udah gumpal-gumpal ya teman-teman. Siap kita ambil cardnya. Tapi ini kita tunggu turun aja dulu.
Kita tunggu dia turun ke bawah curtnya supaya airnya bisa kita kurangin. Nah seperti ini teman-teman, udah saya kasih kayak saringan gitu untuk neken. Nah ini airnya udah tinggal kita keluarin aja. Oke. Nanti saya lanjut dulu ya. Nah ini curtnya udah siap. Saya akan tuang ke dalam cetakannya. Pelan-pelan aja supaya rapih. Seperti ini ya teman-teman. Pelan-pelan aja dari yang paling pojok. Ini deketin. Tuh cakep banget tahunya. Curtnya bagus banget ya. Nah, ini kita tarik lagi, kita sambil rapihin kainnya. Kita tutup. Ya, kemudian kita kasih pemberat 1 kilo selama 1 jam. Tapi jika teman-teman ingin tekstur tahunya itu lebih banyak air ya, atau lebih empuk gitu ya, lebih cukup setengah jam aja. Nah ini saya pakai pemberat ini udah saya timbang kurang lebih 1 kilo. Nah udah ditinggal aja dulu. Ini sudah 1 jam teman-teman. Kita lihat hasil tahu kita seperti apa. Nah gunanya punya cetakan yang seperti ini, paling nggak gampang, jadi kita tinggal buka aja gitu kan, nggak ngerusak tahunya. Jadi makanya cetakan tahu harus kayak disusun begitu, terus biar kelihatan jelas. Tahunya masih anget, masih panas nih, tahu-tahu baru jadi banget ya. Seperti ini tahunya. Rasanya netral banget, nggak ada rasa apa-apa seperti tahu-tahu pada umumnya. Nggak ada rasa asem, nggak ada rasa pahit. Nah ini kalau yang pakai gypsum atau nama lainnya itu Cioko. Nah, ini kita tuang sini. Ya, ini udah jadi tahu kita teman-teman. Saran saya, karena ini masih panas dan dia belum firm sempurna, dibiarkan dulu aja di suhu ruang sampai dia betul-betul dingin. Baru kemudian kalau teman-teman mau olah atau mau dimakan langsung mentahan, atau mau dijadikan asinan gitu, atau mau disimpan, itu juga bisa ya.